안 좋아해요. 죄송해요, 못 먹겠어요. 정거장. 아이, 좀 잘 잡아. 내가 하는 말이 진심인지 아닌지. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama Positively Yours yang makin seru tentunya. Bagaimana kelanjutannya? Ini dia, by Mimin. Jang Hee-won, Do Jun, dan juga Kang Se-hyun yang tahu apa sebenarnya yang terjadi kepada Hee-won. Mereka itu berpura-pura kalau misalkan Hee-won itu mengalami gangguan sesuatu pada tubuhnya. Terus dia menyuruh timnya langsung bubar aja dan pada pulang ke rumah karena mereka itu kondisinya udah mabuk banget kan. Terus Hee-won menanyakan tuh sesuatu sama Do Jun tentang pernyataan Do Jun tadi. Katanya kan dia mau bertanggung jawab gitu. Terus kata Do Jun, iya mau bertanggung jawab karena kan kamu bilang kamu itu mau mempertahankan bayi tersebut. Cuma kayaknya jawabannya Do Jun tuh nggak sesuai ekspektasinya Hee-won. Mungkin maksudnya mau dinikahin kali ya. Nah gara-gara hal itu Hee-won tuh kepikiran kan dan dia sampai bermimpi kalau misalkan dia itu mengandung bayi sampai diketahuin sama seluruh kantor. Tapi untung aja ya itu cuma mimpi. Bangun-bangun Hee-won itu ternyata masih aja mual-mual dan juga muntah. Pas dia keluar ternyata di situ udah ada si Hwang Miran ngebawain bubur yang katanya itu tuh tergantung di pintu rumahnya Hee-won, yang ternyata bubur itu emang dibawain sama Do Jun. Terus Hee-won juga cerita kepada Miran bahwa dia memutuskan untuk mempertahankan bayi tersebut. Mendengar keputusannya Hee-won seperti itu membuat Miran tuh bahagia banget karena dia seneng akhirnya dia bakal mempunyai keponakan dari Hee-won. Dan ternyata bubur itu kalian tahu dibilang tuh sama si Do Jun kalau misalkan bubur itu adalah bubur sisa. Nah emosi jiwa lah si Hee-won ya kan. Gara-gara itu Hee-won langsung bilang sama Do Jun, sudah kuduga. Dia tuh terlalu berharap tinggi bubur itu benar-benar dikasih sama Do Jun, cuma ternyata gara-gara sisa aja makanya dibagi. Setelah itu sekretaris Do Jun bilang, kayaknya kamu harus kasih jeruk deh sama Hee-won. Biasanya orang-orang yang hamil muda muntah-muntah suka jeruk tuh. Kata Do Jun, boleh juga tuh idenya. 안 좋아해요. Tapi masalahnya pas dikasih, Hee-won itu nggak suka katanya. Pokoknya dia nggak mau makan jeruk tersebut karena dia menduga bahwa itu jeruk, kemungkinan besar jeruk sisa juga yang dikasih sama dia. Alhasil ditolak mentah-mentah. Gara-gara itu Do Jun marah sama sekretarisnya dong. Dan disuruh habisin sendiri itu jeruk-jeruk sebanyak itu. Terus kan Hee-won tuh pergi ke tempatnya Hwang Miran. Karena Miran tuh menyarankan sama Hee-won, coba aja dipijat, siapa tahu ntar lebih baik tuh nggak muntah-muntah lagi. Dan ternyata itu menggunakan namanya Miran kan. Nah pas si Hee-won tuh lagi pijat di sana, ternyata emaknya Do Jun juga lagi pijat tuh di situ. Jadi dia kan taunya kalau misalkan namanya Hee-won nih adalah Hwang Miran. Jadi dia tuh nanya dari usianya berapa, single atau enggak, orang tuanya apa, kerjanya apa, semua dia tanya karena kan dia sedang menyeleksi menantu. Jadi dia ngerasa kayak karakter Hee-won nih cocok sama anaknya. Lalu dia mintalah sama si menantu lucu-lucunya itu biodatanya. Jadi yang dia itu adalah biodatanya si Hwang Miran, bukan Hee-won. Ya salah orang sih, cuma ya kayak mana lagi. Oh ya pas Hee-won lagi menjelaskan presentasi itu sama rekan-rekannya, tiba-tiba aja Hee-won mual dan juga mau muntah lagi. Jadi dia bilang sama teman-temannya dia cuma gak enak badan aja. Dan untung aja juga si Se-hyun ngebelain Hee-won. Dia langsung mengalihkan pembicaraan mereka. Terus pas mereka selesai presentasi kan mereka ngumpul-ngumpul tuh. Terus pada makannya juga ngobrol. Tiba-tiba Hee-won tuh kayak rasa sedih dan juga nangis gitu. Jadi dia permisi sebentar dan teman-temannya heran, nih kenapa nih? Pas dia mau ke toilet dilihatlah sama si Do Jun. Lalu dia tanya sama keponakannya, kira-kira sebenarnya si Hee-won ini kenapa? Dan dibilang sama keponakannya, udah gak usah basa-basi, bilang aja apa yang mau kau tanya, katanya gitu kan sama si Do Jun. Terus Do Jun minta sama si keponakannya ini si Se-hyun untuk nanyain sama Hee-won apa yang lagi dia pengen. Dibilang sama Hee-won kan, kayaknya aku pengen jampong deh, katanya gitu. Dan bener aja dong, setelah itu kan dibilang tuh sama si Se-hyun ke Do Jun, dan Do Jun mendatangkan koki terbaik dan juga termahal yang lagi viral pada saat itu untuk memasak hidangan jampong. Beralih-alih katanya sih itu reward untuk karyawan-karyawannya dia, padahal sebenarnya pengen masakin untuk Hee-won seorang ya kan. Cuma ya udah biar nggak ketahuan dibuat untuk semua karyawan. Hee-won mikirnya kebetulan kali nih aku pengen jampong ya kan. Tapi pas dikasih udang sama Do Jun, Hee-won malah mual lagi. 죄송해요, 못 먹겠어요. 정거장. Sementara itu, Cha Min-wook itu kepikiran kan dengan Hee-won. Terus pas mereka lagi meeting, tiba-tiba aja dia disadarkan tuh sama timnya, kamu fokus nggak nih, katanya gitu.
네. Setelah itu pergilah dia ke tempatnya Hyewon, cuma masalahnya waktu itu Hyewon gak ada kan. Jadi dibilang lah sama Minwook sama rekannya Hyewon bahwa si Hyewon tuh beberapa hari ini kayak sakit gitu. Jadi mendengarkan informasi tersebut, Minwook memutuskan untuk membeli minuman yang bakal dia kasih sama Hyewon, kayak minuman lemon gitu. Dan pas mereka ketemu, minumannya langsung dikasih tuh sama dia. 괜찮아? 오늘 거 Dia khawatir banget kalau misalkan Hyewon tuh kenapa-kenapa. Karena Hyewon tuh kan mual muntah terus kayak gini. Dan pas mereka lagi ngobrol itu kan kebetulan pula lewat si Dujun. Emosi jiwa lah dia ya kan. Oh, harus kasih pelajaran nih sama si Minwook ini. Dan akhirnya dia punya ide dari situ. 아이, 좀 잘 잡아. Apalagi dia tahu kalau misalkan Minwook itu bekerja di perusahaannya dia kan. Jadi dia panggil tuh si Minwook dan dia kasih tugas banyak banget dan harus selesai di minggu itu juga. Sampai Minwook tuh heran kok tiba-tiba dia dikasih kerjaan sebanyak itu ya kan. Gara-gara si Dojun ini memanfaatkan privilege-nya dia sebagai presdir. Jadi dia suruh Minwook nih mengerjakan setumpuk kerjaan itu. Jadi Minwook pun ya agak bingung kayak ini orang ngajak berantem apa gimana ya. Tapi ya karena dia bawahan dengan sangat-sangat terpaksa dia mengerjakan itu gitu. Dan malamnya itu kan hujan lebat pas mereka tuh pulang kerja. Nah Hyewon nih gak bawa payung. Terus sebenarnya si Minwook ini kan udah siap sedia tuh di belakang pengen kasih payung sama Hyewon. Cuma masalahnya pas Hyewon tuh mau lari tuh menerjang hujan ya kan. Si Minwook ngeliat Hyewon tuh udah dijemput sama cowoknya dia pakai mobil. 감기라도 걸리면 어쩌려고? 잔소리. Yang jemput Hyewon ya siapa lagi kalau bukan Kang Dujun. Dujun tuh marah-marah sama Hyewon karena dia menerjang banjir dan juga hujan. Terus dikasih juga tuh makanan sama si Dujun kayak ya obat herbal gitulah. Dan biar Hyewon nerima, Dujun tuh bilang itu tuh asli baru dibuat bukan sisa-sisaan kayak yang dikira sama Hyewon selama ini. Jadi ya udahlah Hyewon tuh mau dan juga dia seneng menerima makanan tersebut. Ya Dujun juga seneng karena makanannya diterima sama Hyewon. Terus pas mereka sampai di rumah Hyewon, Dujun bilang kan ada yang nelpon dia tuh. Dia ngangkat dulu yang ternyata itu adalah emaknya dia. Dimana emaknya bilang Dujun kan minta resep tuh sama emaknya makanan yang dikasih sama Hyewon. Jadi dibilang sama emaknya siapa tuh pacar kamu atau mau nggak mama jodohin tuh sama yang kemarin mama ketemu di tempat pijat gitu. Terus Dujun menolak mentah-mentah. Karena jujur dia masih kepikiran tentang keponakannya dari si Sehyun karena kebetulan ternyata yang Mimin kira sahabatnya Dujun tuh ternyata itu juga abangnya dia, dimana si perempuan Lechnut itu menantu emaknya yang merupakan emaknya si Sehyun yang selalu membayang-bayangin Dujun dan juga selalu menyalahkan dia terkait itu. Makanya Dujun sampai sekarang masih agak ragu untuk menikah. Dan sebenarnya Sehyun ini kan baik tuh, cuma emaknya aja tuh yang selalu sering banget ngompor-ngomporin Sehyun untuk jangan baik sama Dujun. Cuma untungnya Sehyun ini tetap berpihak sama Dujun dan dia juga agak aneh melihat emaknya yang kayak Lechnut ini. Oh ya, pas Dujun balik ke mobil, dia langsung memegang keningnya Hyewon dan dia tahu bahwa Hyewon tuh lagi sakit kan karena badannya cukup panas. Hyewon bilang enggak kok nggak apa-apa, tapi Dujun maksa. Alhasil Dujun bawa dia ke rumah dan juga malah merawat Hyewon. Dia juga tetap stay di sana sampai benar-benar memastikan kalau misalkan panas badannya Hyewon ini turun. Tapi Hyewon mengira bahwa Dujun tuh kayak gitu bukan karena dia, tapi karena bayi yang dikandungnya. Dan pada waktu itu ibunya Hyewon ini masih aja minum obat-obatan mabok-mabokan dan menyalahkan Hyewon atas apa yang terjadi kepada hidupnya. Dan dia akan langsung mengirimkan pesan sama Hyewon dan mengatakan bahwa hidupnya berantakan gara-gara Jang Hyewon. Waktu itu kebetulan pesannya terbaca sama Dujun. Dia tahu bagaimana jahatnya ibunya Hyewon ini karena kan seorang anak tuh guys nggak minta dilahirkan, tapi ya kalau udah dilahirkan tanggung jawab lah sebagai orang tua. Keesokan paginya akhirnya panas badannya Hyewon tuh turun. Terus jadi ngerasa gak enakan karena kemarin sempat bilang sama Dujun bahwa Dujun tuh perhatian gara-gara bayi yang dia kandung gitu. Dan kebetulan Dujun nelpon dan ngajak Hyewon untuk pergi bersama. Nah dikira sama Hyewon tuh mereka bakal pergi kencan kan, jadi dia pakai baju yang ya untuk kencan gitu. Dan sebenarnya Dujun juga waktu itu pakai baju yang non formal sampai dikira sama Hyewon tuh kok ganteng kali kok hari ini. Bajunya maksudnya gitu. Dan pas mereka pergi tuh kan,
dalam perjalanan, Hiwon tuh bilang sama Dojun dia minta maaf atas perkataannya kemarin yang dia bilang Dojun tuh perhatian sama dia gara-gara bayi yang dikandungnya. Dojun bilang, it's okay, gak apa-apa. Nah sampailah mereka ke tempat tujuan, ternyata beneran dong mereka tuh gak kencan, beneran kerja. Jadi Hiwon nih udah berekspektasi tinggi ya kan, ternyata beneran kerja. Agak kecewa lah dia, tapi ya udah kayak mana lagi kan. Ini untuk pekerjaannya juga bisnisnya perusahaan mereka. So Hiwon sambil menikmatinya juga. Sebenarnya ya kencan juga sih, bekerja sambil kencan, gitulah konsepnya ya. Pas mereka melihat-lihat sekitar, sebenarnya Dojun tuh tahu kalau misalkan Hiwon kakinya itu agak terluka dan dia langsung obatin. Setelah itu mereka berdua bener-bener kayak bersenang-senang banget, dan kata Dojun mereka rencananya di situ bakal sampai malam karena banyak banget yang harus mereka lakukan. 시원하죠? Oh ya, untuk sekretarisnya Dojun dan juga bosnya Hiwon, mereka berdua kayaknya semakin lengket aja nih. Dan udah mulai saling suka satu sama lain. Yang awalnya bosnya Hiwon nggak terlalu ngerespon, tapi sekarang dia sangat-sangat merespon. Apakah mereka berdua bakal benar-benar belayar juga ya? 쉽게 익었네. Malamnya, Hiwon dan juga Dojun ditawarin tuh makan jagung manis sama pemilik tempat tersebut. Dan Hiwon yang awalnya kan nggak terlalu banyak bisa masuk makanan karena dia masih hamil muda, pas dia makan jagung tersebut, ternyata cocok sama dia. Dia bisa makan lumayan banyak jagung itu dan dia juga suka banget. Dojun pun seneng karena Hiwon bisa makan. Terus kan si Minwook pas dia mau pulang kan dia ngelihat di parkiran ada mobil yang mirip sama yang jemput Hiwon kemarin, dan dia tahu bahwa itu adalah mobilnya si Dojun karena parkirnya di parkiran Presdir. Dari situlah dia langsung nanya sama teman-temannya Hiwon dan dibilang sama mereka Hiwon tuh lagi pergi kerja, jalan-jalan kerja gitu sama Dojun. Nah, musik lah ini si Minwook kan, dia nggak terima kalau misalkan kemungkinan besar Dojun adalah ayah dari anak yang dikandung Hiwon saat ini. Dia tuh kayak, oh benar-benar gak bisa nih, dia harus pergi ke rumahnya Hiwon. 5배는 발견해드리겠습니다. Oh ya, Dojun mengatakan kepada pemilik tempat yang mereka kunjungin itu bahwa untuk pembuatan bir mereka bakal menggunakan bahan-bahan dari tempat si bapak itu. Dan mereka seneng banget karena itu bagian bisnis yang oke banget untuk mereka. Terus di perjalanan pulang, Dojun tuh ngebahas pernikahan sama Hiwon. Dia nanya, pernikahan itu apa sih? Kata Hiwon gitu kan. Karena menurut dia pernikahan tuh agak menakutkan banget gitu loh. Marry is scary. Apalagi orang yang dipercaya itu tiba-tiba berkhianat. Dan Dojun tahu yang dimaksud sama Hiwon itu adalah tentang kehidupannya dia, terutama ibunya. Nah, sadar kalau misalkan Dojun ngebaca pesan ibunya ke dia, ke si Hiwon ini, dia marah sama Dojun karena dianggap Dojun tuh hidupnya sempurna dan juga nggak paham tentang kehidupannya dia. Padahal Hiwon juga nggak tahu kalau misalkan hidupnya Dojun itu nggak gampang. Terus pas Hiwon diantar ke rumahnya, dia tuh kayak ngambek sama Dojun dan dia bilang, ya udah ntar aku kirim laporannya, aku pergi aja gitu. Pokoknya dengan nada ngambek gitulah. Dan ternyata di depan rumah Hiwon itu udah ada si Minwook nunggu, dan dia langsung nanya to the point bahwa dia nggak terima kalau misalkan ayah dari anak yang dikandung Hiwon itu adalah Kang Dojun. Jadi dia bilang sama Hiwon, pokoknya kau harus hati-hatilah, bahaya tuh, dia kan anak orang kaya, entar suka-suka dia tuh buatnya uangnya banyak, jadi suka-sukanya lah pokoknya dengan uang itu, katanya gitu kan. Terus dibilang sama Dojun yang kebetulan belum pulang di sana, gimana kalau misalkan aku bisa bertanggung jawab dan juga memang benar-benar menjaga Hiwon. Mereka sempat berdebat tuh satu sama lain. Lalu dijelaskan sama Dojun bahwa perasaannya kepada Hiwon tuh benar-benar tulus. Dia ceritain semuanya, bagaimana dia menjaga Hiwon dan apa-apa aja yang udah dia perbuat. Bahkan dia juga nggak bisa melihat Hiwon itu sedih dan juga menangis, itu sangat-sangat mengganggu dia. Dan dia bilang sama Hiwon, mungkin memang dia udah jatuh cinta sama Hiwon. Kira-kira gimana kah kelanjutan kisahnya? Kita lihat di next episode. Thank you for watching guys. See you on next video. Bye-bye.